Oke, oke, oke. Yuk. Oke. Sorry. Teman ngopi bareng, mohon maaf tamu saya sudah datang. Kita mulai minum kopi. Akbar, kurang lebih ada 30 menit. Kita sambil ngomong soal games. Boleh ya? Boleh. Oke, sorry. Akbar, selamat datang di Ngopi Bareng TVRI, lahir tahun 2001, tapi sudah ikut banyak sekali kegiatan. Saya boleh bilang di tahun 2021 kemarin ya. Iya. Saya izin bacakan, ini ada pencapaian yang itu sangat luar biasa, dapat medali perunggu di PON ke-20 Papua eSport 2021. Benar ya? Betul. Kemudian satu lagi pernah jadi runner up IFEL Liga 1 2021. IFEL itu apa, Akbar? Kepanjangan IFEL itu Indonesian Football E-League. Indonesian Football E-League. Oke, kemudian yang terakhir Champion Piala Presiden eSport 2021. Apakah gamenya sama dengan yang saya mainkan tadi? Beda sih. Beda. Gamenya apa? Game itu sepak bola. Sepak bola. Iya. Oh begitu. Jadi tidak ada game yang lain-lain ya selain sepak bola. Ada tapi cuma pengisi waktu. Pengisi waktu. Oke, berarti kalau misalnya mainannya game di luar sepak bola tidak masuk kategori e-sport. Benar begitu? Gimana? Kalau gamenya bukan sepak bola berarti tidak e-sport, bukan E-sport sih. e-sport juga. Iya, e-sport juga. Jadi e-sport itu bagaimana? Semua elektronik sport. Elektronik Iya. sport. Pokoknya gamenya permainan yang menggunakan elektronik itu disebut e-sport. Game olahraga. Olahraga yang olahraga. menggunakan elektronik seperti Yep. game itu dinamakan e-sport. Menarik. Menarik. Oh begitu ya. Padahal tidak ikut Banyak tantangan. gitu ya. Banyak tantangan. Gitu. Lebih enak mana Akbar? Main sepak bola di real world, di dunia nyata, ada di lapangan, ketemu orang-orang, atau Kalau saya sih kan profesional kan, jadi mending pilih yang di game. Kalau yang di real khusus olahraga. Khusus olahraga. Jadi bukan olahraga. Gimana? Bingung. Oke, tapi itu masuk kategori olahraga. Olahraga. Benar begitu ya. Makanya ada cabang sampai ikut yang PON 20 di Papua. Iya, ikut tahun kemarin. Tahun kemarin. Rasanya bagaimana waktu itu? Pokoknya euforianya beda sekali euforia di sana, beda. Akbar ini teman ngopi bareng usianya kalau lahir tahun 2001, 2022 sekitar berapa ya sekarang ya? 20 tahun ya. Ya. Masih sangat muda. Ya di usia Akbar saya menduga memang senang dengan gadget. Ya. Kalau game saya bermain di PlayStation sama TV. Awalnya jadi bukan itu pakai gadget. Oh begitu. Ya. Oh e-sport yang ini saya ngebayanginnya di. Iya ada yang pakai HP, tapi beda-beda kan. Ada yang PC pakai komputer, ada yang pakai gadget, sama ada yang pakai PlayStation. Oke, mari kita perjelas satu-satu. Ketika dapat perunggu di PON 20 di Papua itu medianya apa? Pakai handphone atau pakai PlayStation sama pakai PlayStation. Oke. Kemudian kalau yang IFEL itu sama PlayStation juga. Sama semua. Kalau yang champion kemarin PlayStation juga. Oh, jadi semuanya menggunakan PlayStation. Oke, begitu. Nah, kan kalau orang melihat ya Akbar ya, tidak bawa olahraga ini bro, main PS gitu ya, PES ya. Iya. Orang tua tidak melarang? Buat Akbar main PES ini. Apa? Masih awal belum jago, orang tua masih marah-marah karena sampai pagi di tanpa PS di rental PS, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa menjanjikan, bisa digaji, ada gaji dari situ, bisa menghasilkan sendiri tanpa meminta orang tua, tanpa membebani orang tua. Jadi ya didukung ya. Karena sudah jadi cuan, maka orang tua kemudian memberikan dukungan. Jadi waktu itu dia jaga harap ya, dia marah-marah ya, Akbar. Dia marah-marah setiap hari, pulang pagi terus. Tunggu dulu. Orang main PES berarti performa dia di sekolah, sekarang masih sekolah ya, kuliah,
performanya di kampus berarti tidak begitu baik. Benar begitu? Tidak sih, itu tergantung orang masing-masing. Yang penting kalau saya sendiri dalam diri saya sendiri alhamdulillah bisa membagi waktu bisa, antara ya? pendidikan sama hobi saya. Kuliah hukum itu kan katanya susah, tidak mudah, hafal-hafal pasal-pasal, tapi kemudian juga menghafalkan ini strategi biar menang. Benar-benar. Bagi-bagi waktu? Bagi waktu. Bagi waktu. Pernah ada ini Akbar, tidak artinya begini, mengabaikan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, kemudian terfokus main PES. Ada. Pernah itu begitu? tahun kemarin. Tahun kemarin? Pas ikut grand final di Piala Presiden, yang saya juara Piala Presiden kan mainnya di Bali kemarin kan. Itu pas lagi UAS. Pas lagi UAS? Ya, tapi banyak mata kuliah yang tidak lulus ya? Tapi saya sudah minta izin. Oke. Minta izin. Dan alhamdulillah dikasih. Dikasih izin? Ya, nilainya keluar? Nilainya keluar. Tidak ikut perbaikan. Oh, ikut perbaikan. Tidak ikut UAS. Sepadan? Misalnya anak kayak rasanya kurang belajar tapi dikasih A gara-gara mau ikut Piala Presiden misalnya, begitu ya? Ya, begitu? Tidak juga sih, tidak A juga. Oh, oke. Baik ya. Ke depan, ini semester berapa? Semester 6. Semester 6. Misalnya kalau ada pertandingan atau mau ada kompetisi dan memang harus meninggalkan kuliah seluruhnya, mau ambil resiko itu? Pikir-pikir baik-baik. Didengar banyak orang. Mungkin saya ambil jalan tengah-tengah, bisa ambil cuti. Ambil cuti, ayo smart, oke. Paling bisa ambil cuti dan lanjut. Lanjut. Tapi berarti tidak mau kasih tinggal kuliah ya? Tidak. Wajib. Wajib tetap kuliah. Ya, pendidikan nomor 1. Pendidikan nomor 1. Apa itu karena Teh Akbar rasa-rasa jangan-jangan Anda bisa tidak akan bertahan lama di e-sport sehingga perlu pendidikan formal? Kalau menurut Akbar sendiri, yang penting saya latihan setiap hari, karena biarpun tidak ada kompetisi saya tetap banyak latihan sampai sekarang. Sampai sekarang latihan terus. Karena banyak event-event yang menunggu di depan, terutama kejuaraan dunia. Wah, mau ikut kejuaraan dunia ya? Kejuaraan dunia PES tahun ini di Bali. Di Bali. Tuan rumah Indonesia. Tuan rumah Indonesia. Nanti orang akan cerita itu lebih banyak. Teman ngopi bareng, saya mau ajak Teh Akbar kopi dulu, silakan. Enak ini. Saya masih minum kopi dengan Akbar. Terima kasih sudah datang di sini. Akbar kan tadi cerita bahwa nanti sekitar bulan September ya, September sampai dengan Oktober itu akan ada kejuaraan dunia. Ya. Benar begitu ya? Yang tuan rumahnya Indonesia. Tuan rumahnya Indonesia. Akbar mau ikut? Insya Allah ikut. Insya Allah ikut. Kesiapannya seperti apa? Kualifikasi di Indonesia kan. Oh begitu. Paling diambil 4 player terbaik di Indonesia. Untuk ikut di Bali. Di Bali, oke. Persiapannya bagaimana Akbar? Persiapannya tetap latihan setiap hari, kuatkan mental, baru tetap fokus, baru jaga pengolahan makanan. Oh begitu, harus juga jaga makanan ya? Harus ya, kan main PES juga ini kan berpikir, kontrol 11. Ada kan di sepak bola itu kan ada 11 orang. Yep. Jadi kita harus harus berpikir kuat, jadi kontrol 11 orang ini. Jadi tidak bisa asal-asal main, dan jari pun harus cepat. Ada pemanasan, stretching begitu ya, pemanasan jari. Iya, lumayan sih, kalau itu lumayan ada kalau saya sudah main. Oke, saya izin membayangkan ya bagaimana pemanasannya. Pemanasannya seperti apa Akbar ya? Pemanasan apa ya? Kalau pemanasan apa ini? Fisik atau fisik? Game? Kalau saya kira kan kalau e-sport tidak terlalu banyak pemanasan fisik ya. Iya, tapi tetap ada. Kalau dalam diri saya ada, paling saya cuma mau jogging biasa-biasa. Saya belum, paling H-6 jam sebelum bermain jogging sedikit, biar cuma
15 menit sampai setengah jam baru. Tetap ada latihan supaya, fisik sebagai bagian kan persiapan. Tangan itu kan kalau terang lama gerak kan tidak jaga sebagai kan kaku. Jadi saya takut mau kaku pas di pertandingan nanti karena di stage panggung itu memang dorang kasih dingin sekali. Dingin sekali itu di stage panggung bisa tangan saja Mbak Beku tidak boleh stay. Pernah saya mengalami itu. Tahan dulu. Akbar ini mengendalikan 11 pemain. Semua, 2 lawan juga begitu. Satu player itu 11 pemain yang akan kita kontrol. Pemain asli? Iya, pemain yang di game. Yang di game, oke. Yang di game. Kan kita akan mengontrol 11 pemain di dalam game. Artinya cuma 1 lawan 1 ya? 1 lawan 1. 1 lawan 1, oke. Ini mulai nyata buat saya. Saya dengar-dengar ada kan PES ya, kemudian ada yang namanya FIFA. Ya. Bedanya? Bedanya sama, kalau dilihat dari gamenya sama-sama sepak bola, tapi bedanya engine gamenya beda, gameplaynya beda. Cara ada tombolnya yang beda juga, tombol-tombol yang beda, gerakan-gerakannya beda. Jadi, tapi saya bisa main FIFA. Tapi juga tidak terlalu jago, tidak pernah juara di FIFA, cuma profesional saya di PES. Oh begitu, jadi FIFA juga ini ada kejuaraannya, ada semacam kejuaraan dunianya, cabang olahraganya begitu ya? Ya. Ih menarik ini. Jadi kalau cabang olahraga sebentar, ada macam-macam apa yang Akbar ketahui kalau misalnya untuk di e-sport ini? Selain yang Akbar geluti sekarang kan di PES ya? Iya. Apa saja yang lain? Banyak, banyak sekali. E-sport yang masuk dalam misalnya PON atau Piala Presiden banyak. Mau entah itu ada perang-perang, ada kayak perang-perang itu pasti ada, kayak pokoknya perang-perang mau yang petualangan itu ada di PON kemarin. Tidak tertarik untuk pindah jalur? Wah, Ana mau coba dulu petualangan atau memang mau bertahan ya? Tidak sih, sepak bola. Soalnya memang suka sepak bola. Itu mungkin kenapa orang sebutnya gamers profesional ya, karena memang memilih bidang itu, benar begitu Akbar. Jadi mau disebutnya apa? Atlet e-sport atau gamers profesional? Apa ya? Kalau orang lain bilang cuma player gitu. Cuma pemain. Itu karena merendahkan diri atau berusaha untuk merendah atau aslinya apa sebutannya? Aslinya biasa orang bilang atlet. Atlet, tetap atlet ya, atlet e-sport. Saya masih belum masuk di pikiran saya soal atlet tapi tidak angkat-angkat, tidak melakukan gerak fisik. Mungkin karena kita lahir di dunia yang berbeda, di masa yang berbeda. Menarik ya? Menarik. Karena ada orang-orang yang ada di usia 30-an, 40-an yang juga ikut. Ada, kemarin di Piala Presiden ada. 53 peserta Piala Presiden e-sport. Mereka main catur di e-sport, di HP. Di e-sport. Pakai HP. Main catur tapi pakai HP. Yang PES ada juga umur-umur 30-40 tahun. Ada yang umur 40 tahun lebih tapi ya cuma main-main ya? Tapi masih main-main. Masih lumayan jago ya. Oh, oke. Saya boleh dong berguru ya kapan-kapan ya. Boleh. Ada bayarannya? Kalau tidak ya. Oke. Ya, game menarik Akbar. Ada pengalaman-pengalaman seru ya. Saya mau kulik satu-satu ketika perunggu PON 20 yang lebih awal, yang pertama kali diikuti. Ada pengalaman apa di sana? Senang atau yang tidak senang? Dua-duanya pasti ada. Dua-duanya pasti ada. Happy-nya apa? Yang paling bikin Akbar happy-nya itu dapat perunggu. Pencapaian yang luar biasa. Di Gorontalo yang dapat medali itu cuma Akbar sendiri dan perunggu. Iya. Emas peraknya bukan dari Gorontalo. Bukan dari Gorontalo. Yang PES ya. Yang PES. Yang di PON 20 Papua itu. Itu yang bikin bahagia. Apa yang bikin tidak bahagia? Yang tidak bikin bahagia kalah sama yang runner ups yang silver sama yang emas. Itu yang bikin tidak bahagia. Oke. Kalau ketemu orang-orang itu bagaimana dirasa? Itu panggungnya Akbar ya? Iya. Ada panggung kemudian ketemu orang-orang baru. Suasananya pasti berbeda dengan ketika latihan. Beda ya? Beda DP euforia beda. Baru DP rasa itu bagaimana? Saya mau tahu bayangannya, kasih saya gambaran. Kalau masih pertama saya gugup. Biasanya pasti biar orang so biasa itu pasti ada tetap DP ini gugup apa. Tapi kalau so berjalan, 2 itu kan PON bukan cuma 1 hari,
1 minggu kalau tidak salah. Kalau 3-4 hari so biasa itu. Terus kalau so dekat-dekat penutup masuk final itu so banyak sekali penonton. Masuk semifinal kemarin. Penonton Jadi mulai banyak. banyak. Yang ikut ke Papua siapa saja itu Akbar? Ada orang tua ikut juga? Kerabat teman-teman ada yang menemani di sana. 2 orang. 2 orang. Ya. Oke. Kalau di kegiatan yang lain, IVEL misalnya, atau di Piala Presiden, ada hal buruk yang pernah dialami? Selain kalah ya, bukan karena kalah. Hal buruk apa ya? Hal buruk tidak ada. Hal buruk ada. Apa itu? Hampir didiskualifikasi. Hampir didiskualifikasi. Gara-gara apa didiskualifikasi? Terlambat datang ke tempat pertandingan. Terlambat datang ke tempat pertandingan. Oh, bisa begitu ya? Bisa begitu. Oke, ini menarik sekali untuk dikulik lebih banyak lagi. Saya juga ingin tahu, kalau misalnya main PES kemudian ikut turnamen, ada kan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Untuk orang-orang nih, Akbar bicara ke orang-orang yang seperti saya yang kayaknya mau terjun main PES, apa yang boleh, apa yang tidak boleh? Yang boleh, yang suka belajar main PES main. Okay. Tapi yang tidak boleh itu kalau sudah jago, tapi tidak mau ini merasa so di atas sekali, jadi itu takutnya yang tidak boleh ya. Takutnya turun. Oke, ada etika ternyata di e-sport. Attitude nomor 1. Attitude nomor 1, tidak boleh sombong. Akbar, kita minum kopi dulu, nanti kita lanjut lagi dengan obrolan yang sangat seru soal dari hobi jadi cuan. Kita masih ngopi bareng di TVRI dengan Akbar Paudi. Dia adalah orang muda yang sangat berbakat, 3 turnamen e-sport sudah diikuti. Nah, Akbar, tadi di awal saya dengar ternyata ada penghasilannya ya kalau sudah terjun di e-sport. Ada, alhamdulillah ada. Kasih bocoran besar angkanya. Ya, yang penting bisa bayar kuliah, bisa makan sama. Bisa bayar kuliah, bisa buat makan, bisa buat apa lagi? Ya, paling itu. Itu ya. Berarti ada sekitar, boleh sebut angka? Di atas 5 juta? Mungkin. Mungkin? Wah, keren ya. Wow. Jadi kalau meninggalkan kuliah, maka boleh dong bertahan di e-sport? Boleh. Tapi tidak akan meninggalkan kuliah. Nah, ini menarik. Saya dapat bocoran, angkanya kalau puluhan? Mungkin. Ayolah, bikin ini terang benderang, karena banyak orang yang cuma main asal-asalan, tapi karena dia tidak dapat informasi soal berapa banyak yang akan dia terima kalau menang event, kan sayang juga. Ayolah, berbagilah bocoran angkanya, di kisaran. Mungkin kalau saya biasakan pernah dilirik sama tahun kemarin dikontrak sama Liga Thailand. Oke. Nah, ini Liga yang mau cerita tim Liga 1 Thailand. Port FC, dan ya alhamdulillah lumayan. Berapa angkanya antara? Dibayar per tahun, kontrak per tahun. Per tahun dapat berapa, Akbar? Paling dibayarnya per bulan. Per bulan dapat berapa? Kuat rahasia cuma Mbak bilang kamari. Kira-kira sekitar. Paling 2 digit ke atas. 2 digit awal ke atas. 2 digit awal ke belum atas. Kalau juara turnamen kan, kalau juara turnamen pasti trompunya. Oh, begitu ya. Jadi bisa beli mobil baru cash.
Aduh. Say something. Kalau saya cuma ada bangun rumah. Oh, bisa buat bangun rumah untuk satu kontrak. Untuk satu kontrak. Boleh mau kasih tinggal kuliah ya. Bahkan cuti juga tidak balik-balik lagi, tidak apa-apa. Tapi tidak akan begitu. Itu yang saya suka dari Akbar. Nah, ini kalau misalnya saya dapat gambaran dari apa yang Akbar sampaikan tadi, tidak murah dong. Ini sesuatu e-sport itu adalah sesuatu yang potensial dan mahal harganya. Mahal. Ya. Makanya harus dimanfaatkan. Jadi saya terjun itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Baru 5 tahun yang lalu itu kan. Baru 5 tahun yang lalu. Sejak awal terjun sudah merasakan cuannya? Belum. Oh, tidak langsung? Tidak langsung, 1 tahun prosesnya. Gimana? 1 tahun prosesnya, no cuan-cuan? Tidak ada? Masih ikut-ikut pertandingan di lokal Gorontalo, masih minta uang sama orang tua. Masih minta uang sama orang tua. Baru kemudian di tahun keberapa baru ketemu, merasakan, ternyata di e-sport itu bisa dapat cuan yang besar? Tahun 2019. 2019. Itu di situ keluar negeri terus. Iya. Keluar negeri tapi ikut event. Sekalian jalan-jalan. Mention kemana saja? Cina, Jepang, Thailand, Malaysia, Singapura. Ke 5 negara itu start sejak tahun 2019. Menarik ya. Orang tuanya bangga ya. Ada semacam sertifikat atau medali-medali begitu, Akbar? Ada banyak di rumah. Dipajang. Harusnya nanti kita juga bisa bawa medalinya. Nah, saya juga penasaran. Akbar boleh cerita bagaimana kemudian mau jadi atlet e-sport itu? Tahap-tahapannya sehingga sampai ada di sini. Tahap-tahapnya sih tidak kayak ikut kualifikasi, kecuali kita mengikuti kualifikasi, mengikuti event besar, dan itu di situ ada kualifikasinya. Jadi kita tidak diwajibkan untuk mengikuti tahap-tahap menjadi atlet, tapi kita pas ada turnamen besar, kita diwajibkan untuk mengikuti kualifikasi. Kayak kualifikasi PON kemarin, 33 provinsi itu bertarung semua. Disisakan 8. Disisakan 8 provinsi diberangkatkan ke Papua, dan di sana bertarung offline. Kualifikasinya di 3 provinsi itu online, dari 3 provinsi, 34 provinsi. Nih, ada beberapa yang saya mau titipkan juga ke Akbar. Tidak salah pilih di e-sport berarti ya? Tidak salah pilih. Anak yang sedang kuliah di jurusan hukum juga masih galau mau lepas kuliah atau mau concern di e-sport, tidak salah. Tidak salah. Istiqomah di e-sport ya. Jadi rencana ke depan apa? Kasih tahu ke teman ngopi bareng. Rencana saya ke depan ya, doakan semoga saya sukses dan kalian juga sukses, pasti saya doakan. Terus doakan saya tahun ini bisa lolos di kejuaraan dunia PES. Amin. 2022 yang akan diselenggarakan di Bali, dan yang komunitas yang sering-sering main PES ya, kalau mau kita sharing-sharing ilmu bisa sama saya ya. Kita juga punya komunitas seperti Gorontalo PES Community dan PBSI. PBSI itu apa PBSI? PBSI itu kayak yang bisa bisa membawa kita ke jenjang lebih tinggi, kayak mengikuti PON itu harus di bawah naungan ESI, kayak di bawah naungan KONI, ESI gitu. Harus ikut ke organisasi. Yang demikian. Terbuka sekali dong dengan orang-orang yang ingin belajar mau jadi atlet e-sport. Terbuka sekali. Meski sudah kakak-kakak begitu seperti saya ya. Bisa. Boleh datang. Boleh. Tinggal WhatsApp, Akbar Anau tim latihan mau jadi atlet. Insya Allah saya parental, yang saya bangun rumah insya Allah semua jadi. Begitu. Jadi rumahnya dibikinkan tempat PES, rental PES. Rental PES. Padahal saya mau tanya itu, apakah memang ada rencana mau bangun rental? Bangun.
Mau berapa tempat yang mau dibangunkan rental? Paling coba-coba satu dulu. Satu dulu, oke. Peminatnya terlihat banyak ya? Insya Allah banyak. Oke. Saya doakan insya Allah nanti di Bali lancar terus. Itu price-nya besar, hadiah yang ditawarkan berapa? Mungkin M. Kalau khusus PES. Khusus PES, M. Ya. Kalau menang, uang sebanyak itu mau diapakan? Apa ya? Paling naik umroh orang tua. Umroh orang tua, oke, mulia sekali. Apalagi? Bangun rumah baru orang tua. Bangun rumah baru untuk orang tua. Ya. Satu lagi tetap banyakin invest tanah. Invest di tanah. Jangan trading forex ya, karena kita akan bahas juga itu di kesempatan yang lain. Akbar, terima kasih, sukses untuk cita-citanya. Saya doakan semuanya lancar. Kopi dulu, teman ngopi bareng. Terima kasih, ada banyak cerita yang luar biasa dari Akbar Paudi di topik dari hobi jadi cuan. Tetapi ngopi bareng TVRI, sampai jumpa.